kelompok yang akan membahas tentang seorang filsuf Islam yang bernama Ibnu Rushd dengan mata kuliah filsafat umum dengan dosen Muhammad Raswan Syarif, SHI, MSc, Stain Watampone. Disusun oleh Fatmawati bersama Hasnawati. Berwisuda ini. Ibnu Rushd lahir di Cordova, Andalus 510 Hijriah. Nama lengkap Ibnu Rushd adalah Abu Wali Muhammad Ibnu Rushd. Beliau wafat di Marrakesh 10 Desember 595 Hijriah dalam usia 75 tahun. Adapun pendidikan yang diperoleh Ibnu Rushd yaitu pada ayahnya beliau belajar Al-Quran, pada bin Risik beliau belajar dasar-dasar ilmu keislaman. 3. Pada Ibnu Baskwal bidang hadis, pada Abu Ja'far Harum Al-Tarjal beliau belajar ilmu filsafat. Pada Ibnu Suhur beliau belajar ilmu pengobatan atau kedokteran, serta dalam ilmu fikih ia belajar dan merivis kitab Al-Muttahta karya Imam Malik. Selain itu, ia juga mempelajari tentang matematika dan logika. Namun, guru-guru dalam ilmu ini tidak dikenal. Akan tetapi, secara keseluruhan, Cordova terkenal sebagai pusat studi filsafat, sedangkan Seviles terkenal karena aktivitas artistiknya. Ibnu Rushd sangat terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan pada ilmu hukum. Ayahnya bernama Ibnu Muhammad pernah menjadi hakim Cordova, sedangkan kakeknya bernama Muhammad bin Ahmad pernah menjadi imam Masjid Cordova serta pernah menjadi hakim agung Cordova. Selanjutnya adapun aliran-aliran filsafat atau pemikiran Ibnu Rushd, yaitu aliran filsafat Ibnu Rushd dapat disimpulkan bahwa aliran filsafat rasional yang menjunjung tinggi akal pikiran dan menghargai peran akal, karena dengan peran akal dan pikiran itulah manusia dapat menafsirkan alam wujud. Seorang filosof yang berpegang pada aliran rasional pasti berkeyakinan bahwa segala sesuatu tidak mungkin lepas dari sebab mushab. Adapun pandangan Ibnu Rushd tentang hubungan antara agama dengan filsafat, yaitu Ibnu Rushd membantah anggapan yang menyatakan bahwa agama bertentangan dengan filsafat adalah bagi mereka yang tidak memiliki metode untuk mempertemukan keduanya. Kata Ibnu Rushd, itu mempertemukan keduanya dibutuhkan alat dan alat itu adalah akal dan pikiran. Selanjutnya, adapun akal dan jiwa menurut Ibnu Rushd, yaitu menurut Ibnu Rushd manusia mempunyai dua gambaran, dan kedua gambaran itu dinamakan perasaan dan pikiran. Selanjutnya, adapun dalam pemahaman Al-Quran, Ibnu Rushd berpendapat cara manusia memperoleh pengetahuan ada 3. 1. Lewat metode Al-Katabiyah. 2. Lewat metode Al-Jadaliyah. 3. Lewat metode Burhaniyah. Metode yang digunakan Ibnu Rushd ada 3, yaitu metode demonstrasi, metode inayah, dan metode ikhtira. Pada metode demonstrasi, metode ini digunakan untuk memecahkan masalah persoalan-persoalan filsafat. Menurut Prof. Dr. Natanegoro, metode ini diperlukan karena manusia mempunyai kemampuan yang serba terbatas. 2. Metode inayah dan metode ikhtira. Kedua metode ini dipergunakan khusus dalam membahas ilmu kalam. Adapun teori-teori Ibnu Rushd yaitu teori kualitas dan teori gerak. Pada teori kualitas, meskipun Tuhan adalah penyebab segala sesuatu, Tuhan hanyalah menciptakan akal pertama saja, sedangkan seterusnya diciptakan oleh akal-akal berikutnya. 2. Metode gerak. Pada metode gerak, segala sesuatu di dunia ini mesti ada yang menggerakkannya, karena tidak mungkin ada rentetan gerak yang tidak hentinya itu tanpa adanya penggerak.
Adapun karya-karya Ibnu Rushd meliputi 1. Bidayat al-Mujtahid atau ilmu fikih, 2. Fasal al-Maqal fi ma baina al-hikmati wa asyariyah min al-istihal atau ilmu kalam, 3. Al-Kasifan manahij al-adilat fi akaid al-minat atau pendirian ilmu kalam serta kelemahan. 4. Tahafut yaitu membantah dari serangan Al-Ghazali. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Adapun yang sempat kami simpulkan yaitu 1. Aliran filsafat Ibnu Rushd adalah rasional. Ia menjunjung tinggi akal dan pikiran. 2. Pandangan tentang hubungan antara agama dan filsafat dapat dipertemukan oleh akal dan pikiran. 3. Gambaran tentang akal dan jiwa. Manusia mempunyai 2 gambaran yaitu perasaan dan pikiran. 4. Metode yang digunakan Ibnu Rushd untuk memecahkan masalah persoalan-persoalan filsafat dan pembahasan ilmu kalam adalah metode demonstrasi, metode inayah, dan metode ikhtira. Itulah tadi pemaparan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.